melakukan penolakan berupa hinaan, celaan dari kafir oleh setelah beliau dapatkan warakah bahkan mengingatkan Rasulullah SAW, pastilah kau akan didosakan akan disiksa, akan diusir dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula. Namun semua itu dilalui Rasulullah dengan sabar dan tawakal. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa Rasulullah, 3 besarnya bisa Rasulullah berdakwah di kota layaknya Mekah, sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan berdakwah di kota Madinah. Dan 3 tahun awal masa dakwah di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi yang berdakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakinkan bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Mbak Warakah bahkan mengajar Rasulullah untuk berhati-hati. Ia berkata, pastilah engkau akan semua orang akan bisa dan akan diusir dan akan perangi kalau sampai waktu itu aku masih hidup, persiapkan pembela yang dibawa negaranya dari pulang. Namun itu tidak Rasulullah sabar. Nabi Muhammad terus melakukan akses sembunyi sampai kemudian turun wahyu Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qadir ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bimatu walu wa'alid anil musyrikin. Jangan ingat, maka sampaikanlah padamu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan padamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwah secara terang-terangan. Beliau melalui dakwahnya dari Muslim keluarga dekatnya, namun hanya Ali bin Abi Thalib saja yang masuk Islam dan kawannya. Usai mendapatkan wahyu, Rasulullah bingung memahami pergulatan dari akibat. Kemudian Rasulullah bertemu Warakah dalam perjalanannya menuju Mekah. Warakah yang kemudian mengatakan hijrah. Ia yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus Allah untuk menyempurnakan agama dan akhlaknya. Akhirnya Rasulullah mengamalkan hatinya untuk berdakwah sampai kepada bagaimana sejarah Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk paman Nabi sendiri yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa Rasulullah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya perintah Allah untuk hijrah ke negeri Abbasiyah, di mana ada raja yang ada di sana. Raja itu disebut-sebut tidak akan membiarkan orang kafir ditindas dan dianiaya. Namun kemudian berakhir perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat dakwah. Pembangunan Masjid Quba berjalan dengan lancar dan Nabi